Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Senja ini kita akan sampaikan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan kibarus sinni atau usia lanjut. Nanti kalau belum selesai akan diselesaikan, entah nanti malam entah besok ya, karena ini banyak hadis-hadis untuk mawas diri agar kita tahu seperti apa sih nilai dan arti ketika seseorang itu mencapai lanjut usia. Kita akan terkejut nanti di masa usia tertentu sampai Allah itu sudah nggak peduli lagi atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika sampai usia tertentu nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama tunsoruna bidu'afaikum. Jadi jangan ditulis hadis per hadis, di angan-angan ditulis sesuai yang jenengan perlu aja, karena ini hadis. Sesungguhnya kalian ditolong karena kalian memperhatikan yang lemah di antara kalian. Jadi keunggulan kalian tuh karena kalian perhatian kepada yang lemah. Kalau bahasa politiknya adalah mikirne wong cilik. Nah, gue sesuai hadis tuh, mikirne wong cilik itu. Abghuni du'afaikum fa innama turzakuna wa tunsoruna bi du'afaikum. Dalam redaksi yang lain, perhatikan orang-orang yang lemah di antara kalian. Sesungguhnya kalian diberi rizki, kalian diberi kemenangan, diberi kesuksesan lantaran orang-orang lemah di antara kalian. Artinya siapapun yang ingin mendapatkan kesuksesan, kebaikan hidup, maka dia mesti memperhatikan orang-orang yang lemah. Nah, siapa orang lemah ini? Di antara orang yang lemah itu adalah kibarus sinni, orang-orang yang lanjut usia. Jadi pengertian wong cilik itu kurang pas, karena Rasulullah menjelaskan yang dimaksud orang-orang yang lemah di sini adalah orang-orang yang lanjut usia. Artinya apa? Ibu-ibu yang yuswone sudah meh maghrib gini, jenengan itu sebagai kunci kesuksesan bagi siapapun yang memuliakan Anda. Siapa yang memperhatikan hidup Anda, siapa yang ngopeni Anda, adalah orang-orang yang akan diberi rezeki yang banyak oleh Allah dan akan diberi kesuksesan. Ada satu keluarga di mana anaknya 3. Yang 2 kakaknya ini berkarir, melesat bisnisnya dan karirnya. Sementara adiknya ngopeni orang tuanya di rumah, hingga dia tidak bebas. Apa yang terjadi? Si kecil ini baik ngopeni orang tuanya begitu sampai wafat. Masya Allah. Allah bukakan rezeki kemudahan kepada anak yang ketiga itu hingga melampaui kesuksesan kedua kakaknya yang lebih dahulu sukses dan memulai usaha dan karirnya itu. Berkat apa? Berkat ikram, hormat, perhatian kepada orang tuanya. Dan di sini disebutkan tidak hanya orang tua kita langsung, siapapun yang disebut orang tua lanjut usia, ayo dimuliakan, karena di
Pada mereka lah Allah meletakkan kunci rizki dan kesuksesan itu. Masya Allah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, malam yarham soghirona wa ya'rif haqqan kabirona falaysa minna. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku yang tidak hormat, tidak sayang kepada yang lebih kecil, dan tidak ngerti haknya orang yang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua itu punya hak ya, untuk dihormati, untuk dibaiki, untuk dilemah lembuti, untuk disayangi. Itu haknya orang yang lanjut usia. Orang yang tidak memperlakukan orang yang lebih tua dengan cara seperti itu bukan ciri umat Muhammad. Betapapun ilmunya tinggi. Kayak materi potong kuku tadi itu. Ya Allah. Enggak dijual tuh Bu tadi. Ketika potong kuku tadi saya sampaikan, tadi belum terputus ya, bahwasanya ketinggian ilmu seseorang bahkan dalam ilmu agama belum tentu selalu bisa motong kukunya. Gitu tadi. Ini mau ku, ini hidup ku, ini selera ku, karena ku terus kudu di potong. Ustaz juga nggak ada beritahu ini. Loh piye? Teko ya. Itulah ilmu Bu. La yatamanna ahadukum al-maut. Kalian jangan angen-angen mati. Wala yat'u bihi min qabli ayatiyah. Jangan berdoa bermohon kepada Allah untuk dimatikan. Ya Allah, nek sing ngene iki carane matiin aja aku. Ya Allah, mati lebih baik buatku, jangan gitu. Innahu idza mata ahadukum in qata'a amaluh. Karena kalau orang itu sudah mati, terputus semua amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Sementara orang mukmin bila bertambah umurnya, maka bertambah kebaikannya. Jadi orang mukmin itu kalau tambah panjang umurnya, dia bertambah kebaikannya. Itu. Ini kita bicara orang mukmin. Orang mukmin itu tambah umure, otomatis tambah kebaikannya. Saya akan bertanya, umur orang kafir itu berapa lama? Sama ya, sama aja dengan kita. Tapi mengapa di neraka dia abadi? Coba dijawab. Ngaji saja yang ketua yang mana? Ayo. Begitu pula orang mukmin umurnya juga sama seperti kita. Tapi kenapa di surga juga abadi? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya boleh mandi. Dulu yang bisa jawab kan boleh pulang nanti. Oke, nyerah ya. Berarti aja adus ya. Alasannya adalah orang kafir itu berapapun usianya, kemudian dia mati, dibangkitkan lagi, ya ngisi hidupnya dengan kekafirannya itu. Usianya 50, 60, sampai 100, 200, ya memang begitu aja yang akan dilakukannya. Berbeda dengan orang mukmin. Berapapun umurnya, kalau dia dibangkitkan lagi, dia inginnya beribadah. Itulah alasannya kenapa neraka itu kekal untuk orang kafir, dan surga itu kekal untuk orang beriman. Pun ya? Lulus. Ingat-ingat. Dia ingin yang grup ada yang tanya Faridah karo wajib. Nah, tapi tadi nggak ada yang tanya, nggak saya jawab. Oh iya.
Ala unabbiukum bikhiyarikum, maukah aku tunjukkan siapa yang paling baik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qal khiyarukum atwalukum a'maron idza saddadu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling panjang usianya dan baik, teguh. Jadi usianya itu makin panjang, dialah orang yang makin baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, selama orang itu memang tetap istiqomah, tetap baik. Makanya bersyukur ibu-ibu ini. Saya juga belum seusia ibu-ibu ini lebih banyak sudah beramalnya. Kan ngoten nggih? Walaupun lebih banyak air matanya. Kan gitu ya. Tapi itulah orang yang terbaik di antara kita. Siapa? Panjang umurnya, lebih panjang umurnya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'mala. Yang terbaik di antara kalian panjang umure terus apik tumindae. Gitu ya. Bahkan Rasul menyampaikan keistimewaan yang sepuh itu, al khairu ma'akabirikum wa fi riwayah al barakah ma'akabirikum. Kebaikan itu ketika kalian membersamai yang lanjut usia di antara kalian. Kebaikan, dalam riwayat yang lain keberkahan. Siapa saja yang ingin hidupnya dipenuhi kebaikan dan dipenuhi keberkahan, maka dia harus akrab ria dengan kaum tua, kaum lanjut usia. Jadi kalau ingin kita melihat orang yang baik itu, lihat bagaimana sikap dia kepada orang sepuh. Di jalan mungkin lagi bawa barang, ya. Dibawa pulang atau dibawain, Bu? Kasihan ibu bawa tas, sudahlah, tak bawa aja. Bukan dibawain tapi dibawa. Jadi kalau hidupnya pengen berkah, jangan lupa dekat-dekatlah dengan orang yang tua. Di sini tidak dijelaskan tentang kesolehannya orang tua itu, tidak dijelaskan ilmu agamanya atau apa. Yang penting karena dia tua. Jangan sampai kita merasa sudah mengikuti taklim lama, ngajinya udah lama, kemudian ada orang sepuh yang mungkin ya pakaiannya seperti itu, nggak pakai aurat, menutupi, pakai kutang. Kalau di kampung-kampung kan begitu. Ya udah nggak seksi. Nanti dalam ayatnya kan boleh itu nggak menutup kepala itu. Nanti ada aturannya kalau yang udah setua itu. Walaupun baik dia menutup. Jangan sampai terus yang terus buka nih gini. Melayu Ustaz siap. Itu ada hukumnya tersendiri. Ada hukum fikih khusus yang manula itu ada. Bahkan nanti ada hitungan pahala tersendiri, akan kita bacakan nanti. Nah ini. Jadi kita baik kepada orang tua siapapun itu, dimanapun. Baik-baiklah kepada mereka. Apalagi ibu-ibu yang sering belanja, kadang-kadang ketemu mbah-mbah sepuh gitu. Ya kok telaten ya, ngenyang gitu. Masya Allah, nawar tuh sampai sama. Karena ada orang-orang yang sepuh itu karena profesinya sejak awal itu jualan. Walaupun anaknya sukses, dianya maunya jualan. Saya itu punya teman di Ponorogo ya. Dia itu guru PNS, istrinya itu perawat, ya PNS.
punya ibu udah sepuh. Aku jualan daun pisang di pinggir jalan, bayangin. Apa nggak malu aku ini? Aku lagi. Akhirnya sudahlah, Mbok. Ini Yotro ini duit. Butuh jenengan kepinten. Butuhnya berapa ini duit? Nggak mau. Makanya itu. Ya tetap besok gelar dagangan di pinggir jalan. Karena itu hidupnya, itu cara dia untuk bahagia. Kadang kita nggak paham itu. Kita nggak paham tentang hal seperti ini. Dia taunya adalah bekerja. Dan taunya ya itu dodolan daun pisang. Suruh jualan online malah bingung. Oh udah modern nih jual online. Mamin Muammarin yu'ammaru fil islami arba'ina sanah illa dafa'allahu anhu anwa'al bala. Seseorang itu yang dipanjangkan umurnya sampai 40 tahun. Kayak berapa? 40 lebih ya? Tapi noneh. Maka Allah kalau sudah usia sampai 40 tahun, maka sebenarnya Allah itu membebaskan dia dari kegilaan. Ya. Al-jadam, jadam ini penyakit apa sekarang ya? Walbaros. Ya jenis penyakit menular gitu ya. Lepra dan sebagainya kalau dulu. Jadi kalau seseorang mukmin itu diberi umur sampai 40 tahun, maka sebenarnya dia sudah nggak akan nanti gila. Jadi sudah sampai 40 tahun. Artinya kalau bakal gila nanti di kemudian hari, itu akan terjadi sebelum 40 tahun. Tapi kalau udah sampai 40 tahun, orang 40 tahun dan nggak gila, berarti seterusnya dia nggak akan gila gitu loh mas. Dia lolos dari kegilaan, lolos dari lepra, penyakit-penyakit menular itu. Hebat, nah ini jaminan ini. Yang kedua, berikutnya, fa idza balaghal 50 hawanallahu alaihi alhisab. Kalau sampai usianya 50, Allah peringan hisabnya. Masya Allah. Ibu yang sampai usia 50 tahun, hisabnya dimudahkan oleh Allah. Tambah enteng. Makanya ilmu ini diketahui oleh pekerja imigrasi di Saudi itu. Jadi yang sepuh-sepuh suruh baris itu, pas ngecop itu loh, cepet gitu, karena tahu hadis ini. Petugasnya ngaji ya gitu. Di Indonesia para peduli. Dan alhamdulillah sekarang ini ya, kayak di bis kota, di Trans itu ada tempat duduk khusus orang tua. Kalau saya naik KRL atau bis itu di Jakarta selalu dapat jatah duduk saya. Yang dulu orang putih-putih. Tua ya. Saya melihat teman-teman Jakarta itu lebih tepo seliro katanya. Indah begitu. Memang begitu seharusnya. Jangan pura-pura tidur lah. Duduk di tempat. Kan ada kursi khusus untuk orang lanjut usia, khusus untuk wanita kan begitu ya. Kalau di KRL Jakarta itu, Trans juga begitu. Di Jogja juga begitu. Yang Solo gimana nggak tahu saya. Kayaknya pernah naik sekali dari bandara begitu. Tapi yang bagus memang Jakarta. Solo gitu ya Bu ya. Ya besok dicoba kita jalan-jalan di kota Solo. Tadi berapa? 50 tahun. Angkat tangan yang udah sampai 50. Sik toh, aku takut 50. Oke.
Fa idza balagha as-sittin razaqallahu al-inabah ila Allah bima yuhibbullah. Kalau sampai 60 tahun, maka Allah berikan dia karunia berupa al-inabah. Al-inabah itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan atau amal yang produktif. Jadi orang ini kalau sudah sampai 60 tahun, makanya Pak Sus tadi bilang tukang beca usia segitu tapi kuat, begitu ya. Karena memang itu karunia dari Allah. Usia 60 tahun al-inabah. Jadi dhuwure taubat itu jenenge inabah. Apa itu? Orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mengisi kebaikan, mengisi umurnya dengan kebaikan. Jadi karena dia orang mukmin yang sangat produktif dalam hal beramal kebaikan, maka dia bisa. Kita ingat dulu tadi ya, di samping tempat tidur kami yang indah dulu di samping masjid di Karangasem, yang sekarang sudah jadi Karang Pandan, jadi sudah harum. Dulu masih asem, sekarang sudah harum, ya tadi ya. Karena sudah dianyar, sekarang anyar. Itu semua kehendak Allah. Dulu masih asem karena turunnya ini kan tempat. Sekarang karangnya sudah pandan, sudah harum, masya Allah. Pondok kami dulu namanya apa? Karang Asem, namanya asem ya, jangan kata kecut ya, orang enak. Pindah ke sini jadi Karang Pandan, jadi harum. Namanya pondok jadi gede. Alhamdulillah. Yo neng Karang anyar karena wis anyar itu. Itu kebetulan atau enggak, Bu? Alhamdulillah. Makanya kalau ketika orang itu sudah usia 60 tahun, ini di tetangga di samping itu ada namanya Mbah Maimun tuh. Siapa yang ngaji terus tuh. Jadi siang malam yang kami itu mendengar dia itu baca Al-Quran, gak ada capeknya. Gak ada capeknya. Kapan dia istirahat itu? Padahal kami yang muda-muda istirahat, dia terus. Kapan kami melek dia lagi ngaji walaupun tengah malam. Yang gumun nih. Itu punya cerita apa lagi tentang orang tua? Siapa begitu yang di Jember itu? Ya, Mbah Mur. Nah, itu ceritakan coba. Ada Mbah Mur. Mbah Mur itu dia usianya mungkin sekitar 81. Pak Kabundut. Beliau itu orang kampung, tapi setiap bulan khatam. Setiap bulan mesti khatam. Jadi dua pasangan itu suami istri di masjid, terus setiap waktu subuh selalu ngaji. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Apal Bu, makan ini macamnya. Nah itu loh pas beliau pas sakaratul maut itu kayak semaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanu lebih hatta taufiqa bagi. Bang, kok apal kowe? Iku lho Quran yang durungan. Jadi beliau diperlihatkan Quran di atas atap Quran langsung sampai akhirnya beliau kabundutnya ya baca Quran terus nggak ada. Padahal itu nggak pengajian Sriwedari jane. Imannya itu orisinil, tumbuh dari alam gitu ya. Dari langsung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yo gak melok pengajian, yo gak melok daurah. Ya memang Allah kasih petunjuk liman yasha yahdi liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Ya. Jadi kesimpulan juga ibu-ibu sekalian,
banyak di antara para kiai-kiai sepuh kalau ingin kita ini husnul khotimah dikencengi wirid sorenya, karena sore itu seperti orang mau meninggal ya, jam sekian Pak asar itu kan awake dhewe kan wis asar kabeh niki Pak, terus meh maghrib misalnya ngoten. Maka antara asar dan maghrib sampai terus itu kalau bisa itu full wirid, baru asar sampai jam 09.00 bengi lek saged full wirid, entah baca Quran, entah pengajian. Kalau bisa itu antara jam 4 sampai jam 9 itu ampun pedot. Biasanya orang istiqomah di antara itu enggak sampai 5 jam banget. Ono sing milih bar maghrib, napa sing milih bar isya, sing penting rutin. Insyaallah niku dados husnul khotimah. Kalau titeni niku amalan-amalan kiai-kiai itu rata-rata di waktu-waktu itu. Karena orang itu kan selesai kena dunya kabeh kan, jadi reget. Tapi begitu udah membaca wirid, zikir, kemudian istighfar atau amalan-amalan di pada waktu sore, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam husnul khotimah. Barakallah. Jadi begitu, itu usia berapa tadi? Enggak 60 dulu, 60. Jadi yang sepuh-sepuh malah kuat tilawah, puasa ya dah. Yang usianya masih muda belum bisa. Memang itu karunia dari Allah untuk mereka yang sampai usia 60-an. Maka bersiaplah kalau sudah masuk 60 tahun, semua ibadah jadi ringan. Itu kuncinya itu di situ. Jadi nggak usah heran dengan sekarang kita tahu hadis ini. Itu berarti orang itu mendapat karunia yang besar dari Allah. Faidah balaghu as-sab'ina, kalau usianya sampai 70, ahabbahullahu wa ahabbahu ahlus sama, maka dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh penduduk langit. Kalau Allah itu cinta, maka dia akan panggil Jibril, ya Jibril uhibbu fulan, ya Jibril aku mencintai si fulan, disebutkan namanya, fa'ahibbu, maka cintai dia. Jibril pun mengatakan uhibbu, aku mencintainya. Kemudian setelah itu Jibril menginstruksikan kepada seluruh penduduk langit, dimana Jibril itu dahsyat ya, ketuanya para malaikat, walaupun dia tidak paling besar. Jibril itu gedenya punya 600 sayap. Satu sayap di tempat terbitnya matahari, satunya di tempat terbenamnya matahari, itu baru 2 Bu. Nah ini 600. Makanya ketika Rasulullah mendapat wahyu yang kedua, lihat Jibril itu ketakutan sampai zamiluni, ketakutan Rasulullah. Padahal Rasulullah sangat pemberani. Melihat Jibril keweden. Tapi di sana ada yang lebih besar dari dia, yaitu malaikat Israfil. 300 kali lipat dibandingkan Jibril besarnya. Kayak apa itu? Jadi Israfil itu besarnya 300 lebih dibanding Jibril. Makanya penduduk Sodom itu cukup dengan satu sayapnya Jibril, dikeduk itu bumi, diangkat, kemudian balik nih. Itu dengan satu sayap. Ya subhanallah. Dan mereka hadir di antara kita sekarang, para malaikat-malaikat itu. Nah, kan dalam majelis begini, tolong jangan hanya mendengarkan, itu dapat pahala, tapi juga perbanyaklah doa. Ya, jenengan punya hajat apa, berdoa di majelis-majelis begini. Coba banter-banter kok gurune kan krungu. Ya, berbisik itu lebih sakti, Bu. Ya, berbisik. Jadi doa dengan berbisik itu lebih dahsyat. Nah, ini usia berapa tadi? 70. Maka penduduk langit semua mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai seseorang, maka aku menjadi telinganya di mana dia mendengar, mata di mana dia melihat, kaki di mana dia berjalan, tangan ketika dia menyentuh. Fa in ista'adani la'u'idzannahu
Kalau dia minta perlindungan, niscaya aku lindungi. Ala insa'alani lautiyannahu. Kalau dia minta apa saja, niscaya aku kasih. Maka kenapa kita itu disuruh sowan kepada orang-orang sepuh? Karena dia punya fasilitas itu, doanya diijabah. Jadi usia 70 sampai seterusnya. Oke, gitu ya. Kita harus paham posisi-posisi ini. Sekali lagi tidak dijelaskan bahwa dia itu ahli ibadah, ahli ilmu. Yang penting usia orang muslim ya, dan sampai usia itu. Tentu kalau ulama gitu ya, lebih menenteramkan kita sowan. Kadang-kadang kita sowan kemana-mana, justru kita malah nggak sowan ke orang tua kita. Karena merasa orang tua kita tidak pinter, bahkan kita lebih pintar dari mereka. Itu salah besar. Mereka itu mulia cukup karena sebab usianya itu. Gitu ya. Faida balagho berapa tadi? Sapain. Astamani kutibat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuh. Wah, dahsyat. Kalau sudah sampai umur 80 tahun, Dihapus semua. kebaikannya ditulis semuanya, sekecil apapun. Dan kalau keburukan, dia ada keburukan yang dilakoni, gak ditulis. Ngomel-ngomel gak apa-apa. Jadi ajari ngomel, dipikir baik. Ya. Jadi usia 80, penghargaannya seperti itu. Semua apa yang dilakukannya berupa kebaikan diganjari. Kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, diampuni, tidak dihapus dari catatannya. Muhiyat itu artinya hilang tanpa bekas. Jadi dihapus. Faida balau at-tis'in, kira-kira apa kalau sampai 90? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosanya yang dulu dan yang terakhir, dulu dan yang sekarang, semua diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ya. Wa kana asirallahi fi ardih wa syafa'a fi ahli baitihi. Dia itu menjadi keluarganya Allah. Jenengan bangga enggak kalau jadi keluarga presiden? Dia anggap ini keluarga Raja Salman. Ngono wis mongkok nyati. Bagaimana kalau kita disebut keluarganya Allah? Rasulullah menggunakan kalimat keluarga ini hanya dalam dua hal saja. Pada orang yang usia 90 dan ahli Quran. Hanya dalam dua momen ini. Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Jadi orang yang ahli Quran itu adalah ahli keluarga Allah dan orang khususnya. Nah, itu bisa dicapai dengan cara apa tadi? Umur sampai 90 tahun. Tidak itu saja. Dan dia bisa memberi syafaat kepada ahli baitihi, pada keluarganya. Dia bisa mengajak anggota keluarganya yang semestinya mungkin di neraka bisa masuk surga gara-gara beliau yang usia sampai 90 tahun. Persis seperti ahli Quran juga bisa memberi syafaat. Ahli baiti. Jadi keluarganya piro? Hingga keluarga besar atau kecil? Bani Syihab. Bani, nanti kan sini orang kalau di Jawa pakai bani siapa gitu kan? Bani Tunjung, kata dia.
bani. Maka ya ahli baiti ya itu bisa memberi syafaat. Maka ihtiram kita kepada yang sepuh itu, hingga kalau seorang mukmin sampai usia segitu itu memang dia mendapatkan bonus kehormatan karunia dari Allah. Hormati dia, karena Allah menjunjung tinggi, menghormati orang-orang spesial ini. Hadisnya sampai sini. Yang 100 nanti mungkin pada hadis yang lain. 90 dulu. 90 dulu. Ya, ini hadis ini sampai 90. Mungkin nanti di bawah ada hadis yang 100. sampai 100, tapi jarang kan umur ini. Umur umat Muhammad itu udah jarang yang sampai 100 lebih, walaupun ada. Artinya 90 tahun saja dosanya sudah diampunkan, yang dulu dan yang sekarang. Artinya sejak dia balik sampai yang nanti, sampai dia akan mau meninggal itu loh, Bu. Seperti fasilitas yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Artinya kalau sudah usianya 100 lebih dahsyat lagi. Terus nggak bisa dibayangkan lah. Otomatis fasilitas sebelumnya tadi ngikut semuanya loh, Bu, ya. Yang tadi doanya dikabulkan dan seterusnya, tadi ngikut terus. Bertambah usia itu bukan hilang, tapi nambah fasilitasnya ditambah gitu loh. Tadi kan ada usia, kalau dia dicintai oleh Allah, kalau dicintai oleh Allah doanya mesti diijabah. Ketika usianya tambah tinggi lagi itu tetap ngikut, namun ditambahi lagi bonusnya apa gitu loh, maksudnya itu. Bukan kok berarti yang doa diijabah tadi berapa? Dicintai oleh 70 ya. Berarti kalau sudah masuk 80 doanya nggak diijabah lagi, nggak dicintai lagi. Nggak begitu. Begitu terus ditambahi lagi. Gitu ya. Nah ini yang harus diingat-ingat. Man ahana dha syaibah lam yamut hatta yab'atsallahu alaihi mayyuhin syaibahu idza syab. Kalau ada anak muda, orang yang muda, siapa saja yang menghinakan, menelantarkan dha syaibah, orang sepuh, maka dia tidak akan mati sebelum Allah mengutus seseorang untuk menghinakan dia ketika tua. Kualat namanya. Kualat gitu ya. Nah, siapa saja yang menelantarkan orang tua, maka dia akan ditelantarkan. Allah akan mengutus seseorang. Entah siapa orang itu. Kan pernah ya ada di YouTube apa di TV bahkan itu. Saya tuh nggak tahu, saya ditaruh di pinggir jalan oleh anak saya, kan begitu ya? Nyapa itu? Berarti ya begitu dulunya, gitu loh, Bu. Begitu. Sekian. Dan sebaliknya dari hadis Anas, ma akrama syabun syaikhon di sinihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinihi. Dan tidaklah orang muda yang memuliakan yang tua, yang sepuh, kecuali ya, Allah akan muliakan yang muda tadi itu ketika usianya tua nanti. Jadi seorang yang masih muda memuliakan yang sepuh, maka ketika pemuda nanti juga jadi tua, maka dia juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Akan ada yang memuliakan dirinya. Di sini tidak dijelaskan, tidak mesti anaknya, tapi man. Termasuk
menghormati guru juga. Ya siapa saja. Man di sini ya man siapa? Man sapa wonge? Saro kang mlaku ketemek-ketemek. Gila ngaji. Nah, disinilah dalilan ala itu alati umri syab alladzi yukrimu al-musinin. Anak muda yang menghormati yang tua itu usianya akan dipanjangkan dia sampai dia nanti tua. Kenapa? Karena Allah ingin membalasi kebaikan dia karena dia hormat baik kepada orang tua. Jadi bahagialah siapa aja yang masih muda kok menghormati yang tua. Dia akan hidup sampai tua. Maka nanti kita bisa ngerti jawabannya. Mengapa anak muda mati muda? Kalau di ilmu kita itu ada jawabannya. Wis ngono sik ora dodo iki jam 5 luwih. Ini baru separuh dari hadis-hadis yang mesti kita bacakan. Jadi nanti akan dilanjutkan entah nanti malam, entah besok, entah lain hari. Insya Allah yang kita tadi ada yang mau sampaikan Tad? Cukup ya, jadi segera mandi yang pengen mandi. Nanti udah ada angkutan yang ke camping ground ya, dan yang ke sini segera menyesuaikan diri. Bareng-bareng jangan ketinggalan karena nanti malam insya Allah acaranya di camping ground dengan Ustaz Syihab dan teman-temannya. Iya. Kita sekarang dulu Bang Bro. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.